Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Rabu 25 Juni 2025. Semoga kita tetap berada dalam keadaan sukacita. Pagi ini kita akan membaca Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43a. Mari kita berdoa, mohon hikmat Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kemurahan-Mu kami kembali menikmati kehidupan baru. Kami siap untuk menjalani aktivitas kami hari ini. Tetapi kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Seraya membuka hati kami untuk kemudian diisi oleh harta yang berharga, yaitulah firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, beri kami hikmat pengetahuan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami sekalian. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 9 ayat 37 sampai ayat 43a. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Guru, tengoklah anakku. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, salah satu sifat yang melekat pada orang tua ialah rela berkorban untuk anaknya. Misalnya, ketika anak membutuhkan biaya untuk sekolah, tentu orang tuanya akan mengupayakan dengan berbagai cara dan daya, seperti menjual tanah, menguras tabungan, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya anaknya dapat bersekolah dengan baik. Selain itu, jika anaknya sakit, orang tua pasti mengupayakan kesembuhan anaknya. Tidak peduli sebesar dan seberat apa tantangannya. Yang terpenting ialah anaknya dapat pulih kembali. Tampaknya hal yang demikian juga terjadi pada zaman Yesus. Ada seorang laki-laki atau seorang bapak datang menjumpai Yesus dan memohon kepadanya untuk menengok dengan kasih karunia atau kemurahan hati anaknya yang sedang sakit. Menarik untuk memperhatikan tindakan bapak ini. Segala daya dan upaya dilakukan agar anaknya dapat sehat kembali. Bukan hal yang mudah untuk menerobos kerumunan orang banyak saat itu. Ditambah lagi semua orang punya tujuan yang sama, yakni menemui Yesus. Bisa saja ia dipukuli orang ataupun dicaci maki karena menerobos kerumunan. Namun tampaknya itu tidak dihiraukan oleh fokusnya ialah pada Yesus yang dipercayanya mampu menyembuhkan anaknya. Itulah iman yang sesungguhnya, yakni ketika seseorang
telah percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini memang penuh dengan tantangan. Suka dan duka silih berganti, menghiasi perjalanan hidup kita. Bahkan terkadang kita berjalan dalam keraguan. Namun di tengah keraguan dan ketidakpastian hidup, mari miliki iman dan kepercayaan sepenuhnya bahwa Yesus pasti menolong dan menyembuhkan. Jika seorang bapa itu berkata, "Guru, tengoklah anakku," maka dengan iman kita pun hendaknya berkata, "Guru, tengoklah aku." Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami. Memberikan kami kekuatan bahwa Engkau senantiasa menengok kami. Bahkan Engkau mau menyembuhkan, memulihkan kami dalam segala kondisi kami yang tidak terasa stabil. Ya Tuhan, kekuatan inilah yang menguatkan kami untuk menjalani hari ini. Sebab tentu ada di antara kami yang berada di dalam berbagai pergumulan, entah sakit penyakit, ataupun dalam duka cita, ataupun dalam gagal melalui perjuangan-perjuangan kami, yang semuanya menyebabkan kami merasa tidak berdaya. Tetapi pagi ini Tuhan mengatakan, Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah Dikau untuk semuanya itu Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hari ini, kiranya dapat memuliakan Tuhan. Ya Bapa, inilah penyerahan kami kepadamu. Kami serahkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Setiap kita yang menikmati layanan kasih melalui renungan pagi ini, kasih karunia Tuhan memenuhi kita sekalian, dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Terberkatilah kita sekalian.